Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mata kuliah masalah-masalah dunia Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan sebuah topik, yaitu fikih politik Islam di Timur Tengah. Di dalam topik ini ada 3 pertanyaan yang akan kita jawab. Pertama, benarkah fikih berpengaruh pada perilaku politik Muslim? Yang kedua adalah mengapa sikap politik Muslim ada yang keras, ada yang moderat, dan ada yang liberal. Lalu yang ketiga, bagaimana fikih membentuk sikap politik Muslim? Ini adalah isu sosiologis perilaku politik Muslim. Oleh karena itu, jika kita menganggap bahwa perilaku politik sosiologis Muslim itu dipengaruhi oleh pemikiran fikih politik, ya, maka kita akan mempelajari tentang bagaimana ya fikih itu kemudian mempengaruhi perilaku Muslim di dalam konteks politik. Saudara-saudara, dalam slide ini kita bisa menyaksikan beberapa tokoh yang memiliki perbedaan sikap politik. Yang pertama, kita bisa mengambil contoh Gus Dur misalnya. Gus Dur dikenal sebagai tokoh NU, tetapi pada saat yang sama beliau juga dikenal sebagai tokoh demokrasi. Sehingga pola sikap yang ditunjukkan Gus Dur itu lebih cenderung pada pola-pola sikap yang demokratis. Meskipun beliau lahir dari latar belakang kelompok Islam tradisional. Kemudian jika kita bergeser ke tokoh berikut ini, yaitu Pak Muhammad Natsir, beliau adalah tokoh moderat, seorang ilmuwan, seorang ulama, dan pencetus gagasan teodemokrasi. Beliau menerima konsep demokrasi, tetapi pada saat yang sama beliau juga menolak demokrasi yang berorientasi pada konsep yang dikeluarkan oleh Barat. Dia mencoba untuk menghubungkan dengan teokrasi, dengan keagamaan, sehingga muncullah teodemokrasi. Yang kiri adalah Hasan al-Banna, pendiri dari Ikhwanul Muslimin yang sangat konservatif. Nah, saudara, di dalam konteks sikap politik itu, maka ada 3 jenis pemikiran fikih politik yang berkembang. Yang pertama yaitu tekstual atau yang disebut dengan bayani. Yang kemudian kedua adalah burhani atau rasional empiris. Lalu yang ketiga itu irfani. Ya, irfani itu adalah kearifan, intuisi, lebih kepada intuisi. Nah, ini adalah 3 tipikal pemikiran fikih yang kemudian membentuk pola atau perilaku politik seorang muslim. Nah, saudara-saudara, secara lebih mudah atau lebih sederhana, Bapak Asidi Jatmiko telah membagi bayani itu tekstual, burhani itu lebih kontekstual, lalu irfani itu liberal. Ya. Kemudian beliau mencontohkan bahwa ajaran Islam itu dibagi menjadi 2, hablum minallah dan hablum minannas. Pada 3 tipikal fikih politik itu mereka berbeda cara pandangnya hablum minannas dan hablum minallah. Kata orang yang tekstual, maka ayat-ayat ataupun teks-teks yang menunjukkan pada hablum minallah dan hablum minannas itu tidak dapat dirubah. Kemudian ketika merujuk kepada kelompok kontekstual, maka kelompok ini mengatakan bahwa teks hablum minallah itu tidak dapat dirubah. Yang bisa dirubah adalah teks hablum minannas. Kemudian yang ketiga,
kelompok liberal mengatakan baik itu teks hablum minallah dan teks hablum minannas semuanya bisa dirubah. Kemudian ada juga pemaknaan dari fikih politik ini atau pemikiran fikih politik ini dari Abdullah Said. Ya, Abdullah Said membagi Bayani ini sama, yaitu tekstual, Burhani ini semi-tekstualis. Semi-tekstualis. Artinya ada sentuhan teks yang masih lekat di dalamnya, tetapi unsur rasionalitasnya cukup tinggi. Lalu Irfani lebih kepada kontekstual. Nah, oleh karena itu, jika kita ingin mencoba untuk melihat implementasi dari sikap politik berdasarkan pada 3 perbedaan fikih politik yang sudah disebutkan sebelumnya, maka kita bisa melihat bahwa orang-orang yang bersikap bayani, ya, mengadopsi fikih bayani, maka mereka akan mengatakan bahwa agama dan politik itu tidak dapat dipisahkan, atau antara agama dan politik itu adalah satu kesatuan. Ini adalah kelompok tradisionalis Islam atau kelompok fundamentalis Islam. Ya. Kelompok yang lain, kelompok Burhani mengatakan bahwa formalitas Islam dalam politik itu tidak perlu. Ya. Tetapi etika berpolitik harus dikedepankan. Karena Islam tidak mengharuskan sistem politik tertentu. Ya. Jadi negara Islam itu boleh-boleh saja, tetapi bukan suatu keharusan. Yang paling penting adalah penyelenggaraan negara itu haruslah berdasarkan pada etika yang tinggi, berdasarkan pada semangat Al-Quran. Nah, ini yang kemudian menjadi pegangan dari kelompok rasional. Kemudian kelompok Irfani, kalau kita menggunakan terminologi bahwa kelompok Irfani itu adalah kelompok liberal, maka kita bisa mengatakan bahwa kelompok liberal ini akan berpendapat bahwa agama dan politik itu adalah 2 hal yang berbeda. Oleh karena itu, mereka menganjurkan ada sekularisasi agama di dalam konteks berpolitik. Nah, saudara-saudara, 3 bentuk pemikiran ini adalah 3 macam sikap yang paling populer bisa kita lihat pada masyarakat ataupun pada tokoh Islam di negara-negara Muslim, baik itu mayoritas maupun minoritas. Nah, untuk selanjutnya kita dapat bertemu pada kesempatan yang lain untuk mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan pola-pola sikap politik tokoh-tokoh Muslim ataupun masyarakat Muslim. Untuk kesempatan ini kita cukupkan dahulu. Kita berjumpa kembali pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.